Oke, Oke. selamat datang di Wah, Trading Talk Show. Nah, minggu ini kita bakal bahas peluang-peluang trading yang lagi hot banget selama keputusan The Fed ya. Nah, kalau kata orang dunia finansial itu kayak sinetron, selalu ada episode baru yang bikin penasaran. Apa sih penasaran ya, traders ya? pasti. Nah, jadi siap-siap nih, kita bakal bongkar bareng nih. Masih bersama Om Pau, kita Yes. bongkar bareng ya Om. Yes. Selalu Oke. bareng. Nah, yang pertama nih ya Om ya, kita mulai dari yang bikin heboh minggu ini. Ya kan? Federal Reserve alias Bank Sentral Amerika kemarin resmi nurunin suku bunga sampai 25 basis poin tuh Om. Gimana sih efeknya buat mereka tuh Om? Jadi, Market maksud saya. Nah, gimana sih efeknya buat market ini Om? jadi bayangin gini bang, ini kayak supir bus, bus itu kayak ekonomi global. Jadi kalau dia si sopirnya pijak gasnya pelan-pelan, pastinya busnya kan makin kenceng, nurunin suku bunga maksudnya. Iya gitu ya. Ya, Tapi sambil deg-degan gitu ya. penumpang pasti happy karena cepat sampai. Oh gitu. Jadi, weh, sampai cepat gitu. Jadi Oh, kalau bunganya turun, orang akan lebih aktif untuk minjem, untuk usaha, kebutuhan lain, supaya ekonomi bergerak. Sehingga itu yang menyebabkan ekonomi kontraksi positif, yang menyebabkan Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 all time high-nya beberapa minggu ini terus dia cetak rekor. Itu dia masalah. Jadi Fed ini kayaknya driver bus yang nurunin ongkos gitu kan. Tapi penumpang masih bisa dapat kursi empuk. Mantap kan memang kan. Mantap lah. Betul. Siapa sih yang nggak mau duduk manis sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi Iya. turunin. Iya. Bisa nurunin apa sih itu? Turunin bunga. Iya, iya, iya. Nah, oh, tapi katanya dolar AS sempat stabil lawan yen. Bahkan rebound lawan mata uang lain. Kok bisa tuh? Jadi dolar ini sama kayak cowok ganteng baru gajian. Langsung wajahnya shining blinking. Wih, kalau cewek Iya. dia glowing ya. Jadi walaupun ongkosnya turun, walaupun banyak biaya, dia tetap aja digantungi. Nah, di sisi lain, karena posisinya masih disukain, nggak langsung jatuh bebas dia bang. Dolar ini nggak langsung jatuh bebas. Ya, walaupun sudah mempengaruhi emas naik 5 minggu berturut-turut, mempengaruhi harga emas si dolarnya lemah gitu. Jadi itu yang membuat kayak nasi padang ya, walaupun pedas mahal pun tetap dibeli orang. Nasi padang sih selalu ada yang beli ya kan. Iya. Tapi sambalnya walaupun sambalnya bikin keringetan gitu. Iya. Nah, jadi emas ini kayaknya kayak rendang gitu ya Om ya. Makin lama makin empuk gitu. Iya. Makin mahal gitu. Nah, kalau emas naik, kira-kira minyak gimana kabarnya tuh? Kalau minyak ini dia lagi melemah sih bang. Masalahnya walaupun The Fed potong suku bunga, tapi karena ada stok persediaan minyak bertambah, kemudian permintaan juga nggak bertambah banyak, jadi membuat harga itu malah jadinya ngedrop gitu ya. Ya ini sama kayak analogi kira-kira artis FTP cantik tapi lagi nggak ada job. Iya, iya, iya. Kasian juga minyaknya Om ya. Iya, lagi nggak ada panggung dia. Gitu ya. Kalau ya kan kalau emas kayak bintang sinetron rating tinggi, nah minyak malah kayak jadi figuran di belakang kafe doang itu gimana? Iya, lagi nggak ada job ya. Oke lah. Nah berarti minggu ini apa yang mesti kita pantau nih Om? Tanggal 26 nanti ada laporan PCE price index ini data indikator andalan favoritnya The Fed Bank. Jadi kalau nanti angkanya bagus, dolar ini bisa sedikit hawkish. Ya, kita perlu hati-hati di situ. Kira-kira naiknya sampai berapa persen gitu? Ekspektasinya 3%. Kalau sesuai dengan ekspektasi 3%, ya market mungkin konsolidasi dan dolarnya bisa agak naik sedikit lah. Wah, jadi ini kayak momen hasil ujian aja nih Om. Ya. Semua orang deg-degan tuh, ya, nunggu nilainya tuh. Kalau hasilnya sesuai gitu kan, pasti lagi. Kalau meleset ya jual aja dolarnya. Bisa sama Kroe lah. Iya, sama Kroe. Aduh, nah kesimpulannya nih Om ya, minggu ini tuh peluang banyak banget nih. Saham lagi bullish, emas makin segemuk mana itu ya kira-kira? Dolar stabil, stabil maksud saya, dolar tuh stabil kan, minyak masih ogah-ogahan tuh. Jadi buat teman-teman nih, jangan cuma jadi penonton, ya kan? Jangan jadi penonton doang. Iya dong. Nah, Om, biasanya kan Om tuh
suka pantun nih. Sekarang giliran aku yang pantun nih. Pantun lah. Tapi aku mau kasih tahu sama kawan-kawan, jangan cuma nonton gitu Iya, ya. iya, benar. Karena sekarang itu kamu kan sudah tahu berita dari kita ini, Bang. Harus ikut trading. Jadi kayak kereta nih momentumnya. Kalau kita nggak ikut naik tiket, tinggalan momentumnya. Iya, takut kan? Pantunnya, Bang, Pantunnya boleh ya. Bismillah. Aku baru pertama kali itu pantun. Ke pasar beli beras. Jangan lupa bawa panci, ya kan? Nah. Trading bukan basa-basi. Madep. Nah, jadi ayo mulai sekarang. Ya kan? Jadi biar profitnya menanti. Ya. Lagi. Kurang pas. Ke pasar beli terasi. Jangan lupa bawa panci. Mantap. Kan? Trading bukan buat basa-basi. Mantap. Nah, ayo mulai sekarang biar profitnya menanti. Mantap. Gimana pantunku, Bos? Bisa. Terima kasih. Kita sampai jumpa lagi minggu depan. Oke. Ya. Bye-bye. Bye-bye.